Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang dua cara penarikan benda gaib atau benda bertuah atau benda berkodam dan apa dampaknya. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat BFC klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada video kali ini, BFC kembali menghimbau kepada sahabat BFC semuanya, jika ada yang ingin berkonsultasi, ingin menceritakan sharing tentang pengalaman yang berkaitan dengan mistis atau gaibnya, silahkan DM di IG-nya Bapak Fahmi di babah_fahmi18. Semoga nanti kita akan bisa jawab secara satu persatu dan bergantian lah gitu, karena BFC juga sekarang istilahnya lagi dalam keadaan bahagia, yang memang lagi kedatangan anggota keluarga baru, putra pertama BFC, dan alhamdulillah itu sekaligus dikasih Allah itu dua gitu, kembar gitu. Tapi tidak identik, tapi memang suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan dua orang anak sekaligus kepada BFC. Nah, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu tentang dua cara penarikan dan apa saja dampak dari penarikan benda bertuah, benda berkodam ataupun benda gaib ini. Yang pertama, kita langsung saja masuk cara penarikan, yaitu dengan penarikan paksa atau menggunakan tenaga dalam. Nah, yang sering tuh sahabat BFC mungkin lihat di layar kaca, layar TV gitu kan, ataupun di YouTube gitu, tentang penarikan menggunakan tenaga dalam. Misalnya para ahli spiritual yang mungkin sudah terkenal gitu kan, sering tuh ditayang dia melakukan penarikan benda gaib dengan tenaga dalamnya, dan itu dipaksa gitu kan, melakukan pertarungan. Nah, itu yang sering dilihat di video-video YouTube ataupun di layar kaca televisi, itu sering kita lihat. Dan itu memang kalau menggunakan tenaga dalam itu maka kan dipaksa, itu melakukan pertarungan antara pelaku spiritual itu dengan khodam yang ada di benda tersebut. Jadi penarikan itu juga mempunyai dampak gitu. Dampaknya yang pertama, ya kalau misalnya secara paksa tadi, pastinya kita mengganggu ketenangan, ketentraman si makhluk yang ada pada benda tersebut. Karena kita memaksa. Contoh misalnya kita ada rumah seseorang yang memang ditempatinya, lalu kita rampas dengan cara mengeluarkannya paksa. Mungkin ya, kita bilang kayak zamannya premanisme, kita paksa, nggak boleh, ini wilayahku gitu, kamu pergi dari sini gitu. Nah, itulah dipaksa, dia mau nggak mau dia akan melakukan perlawanan dan kita akan bertarung. Siapa yang menang, maka benda yang siapa yang menang itulah yang menjadi pemilik si rumah tersebut ataupun kawasan lokasi tersebut gitu. Itu yang pertama, pasti kita akan mengganggu ketentraman, ketenangan si makhluk yang ada pada benda tersebut. Yang kedua, ketika kita melakukan pertarungan, dampaknya ketika kalau kita kalah, kita
dikalahkan oleh makhluk yang ada pada benda tersebut, maka kita bisa mungkin sakit, uh, ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada diri kita gitu, ketika kekuatan kita di bawah kekuatan mereka. Nah, tapi kalau kita di atas mereka gitu kan, misalnya kemampuan uh, dalam hal spiritual itu di atas makhluk yang ada di benda tersebut, maka kita bisa menguasai benda tersebut gitu. Jadi kita harus memastikan diri kita mampu atau tidak untuk melawan penunggu ataupun khodam yang ada di benda tersebut. Nah, itu. Dan yang ketiga dari dampak ya penarikan secara paksa ini, yaitu khodam atau penunggu atau penjaga yang ada di benda tersebut akan pergi. Maka benda-benda yang ditarik secara paksa dari alam gaib itu, khodamnya akan pergi. Maka ketika ada di tangan si penarik itu akan kosong. Contoh misalnya, BFC punya rumah, tiba-tiba ada orang datang moncok-moncok, ini rumahku begini mungkin dan gitu, dia punya kekuatan lebih gitu. Misalnya kalau di sekarang mungkin punya dasar hukumnya gitu, punya surat menyuratnya, ya BFC mau ngomong apa gitu, BFC paksa mau tidak mau pergi meninggalkan rumah BFC itu. Nah, sama dengan cara penarikan itu, ketika dia mempunyai kemampuan yang lebih gitu kan dari penunggu itu, kekuatan yang kita bilang di atas rata-rata gitu. Ketika dia menarik, melakukan perlawanan dan khodam tersebut kalah, maka mau tidak mau dengan dasar dia tidak mampu melawan yang paranormal yang menarik itu tadi, maka dia akan pergi dari makomnya ataupun rumahnya itu, ataupun benda yang dijaganya itu tadi, misalnya keris, batu mustika gitu kan, dan benda-benda yang lainnya gitu. Nah, jadi itu yang pertama mengganggu kenyamanan, ketentraman mereka, dan yang kedua, kalau kita di bawah mereka maka kita akan bisa sakit atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, benda itu akan kosong, tapi bisa diisi lagi, tapi dengan wujud khodam yang berbeda dari yang awal ataupun dari yang pertama menunggu benda tersebut. Nah, itu secara paksa. Dan yang kedua, penarikan secara tidak paksa, melakukan tirakat-tirakat gitu kan, melakukan lakon-lakon spiritual di tempat yang memang ada benda itu bersarang atau benda itu pun tinggal di situ gitu kan, dan kita melakukan tirakat di situ, maka ada perbedaan gitu. Pastinya kalau sudah kita melakukan tidak paksa gitu kan, kita misalnya di suatu tempat BFC mendatangi suatu lokasi yang memang ada benda bertua ataupun benda berkhodam, maka kita coba melakukan komunikasi apa yang ia inginkan gitu. Kalau memang dia tidak berjodoh dengan kita, maka dia tidak akan merespon gitu. Jadi memang kita memang menjadi dia ingin juga merespon kita gitu. Kalau memang kita mau benda tersebut, apalah syarat-syaratnya, apa yang harus dilakukan gitu kan. Mungkin misalnya kita menyediakan syarat-syaratnya, mungkin melakukan mengasih kembang 7 rupa ataupun segala macam, lalu kita di situ duduk dan bermeditasi atau berzikir gitu. Dan nanti itu akan dan memang yang banyak dilakukan itu, kalau yang saya BFC ketahui itu dengan zikir atau dengan meditasi, bersemedi di situ. Dengan memang kita betul-betul tulus gitu kan untuk menginginkan benda tersebut. Tapi kalau memang ada keinginan komersil atau apa, itu biasanya tidak akan berhasil. Tapi kalau memang kita ingin keperluan kita ataupun memang istilahnya ingin memiliki itu dengan cara mungkin mengoleksinya, mungkin bisa jadi gitu, tanpa ada memikirkan hal-hal komersil gitu. Dan itu dengan cara seperti itu, maka kita tidak akan mengganggunya gitu.
Karena ada di situ, ada misalnya anggap cakapnya ada negosiasi. Nah, ada kayak pembelian tukar mahar gitu kan. Jadi khodamnya tidak merasa diganggu, dan kita juga tidak akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, karena tidak ada benturan secara paksa. Dan yang ketiga, khodamnya juga tidak akan pergi karena memang sudah ada melakukan komunikasi dan negosiasi apa yang dia inginkan dan apa kebutuhan kita gitu kan. Negosiasi, kok cocok jadi cocok, bungkus gitu kan. Jadi ketika melakukan penarikan yang pertama tadi secara paksa, maka itulah ketiga itu yang kemungkinan akan terjadi, mengganggu, terjadi hal yang tidak diinginkan kepada diri kita yang menariknya. Dan yang kedua itu kan, yang ketiga yaitu tidak akan ada lagi khodam ataupun sosok gaib yang ada di benda tersebut. Tapi kalau yang kedua tadi secara tidak paksa, secara negosiasi, komunikasi gitu kan. Yang pertama pasti dia tidak mengganggu khodamnya ataupun penunggu yang di benda tersebut, karena kita melakukan negosiasi, komunikasi. Dan yang kedua, maka kita tidak ada terjadi apa-apa, karena kalau memang dia tidak ingin, kita tidak ingin, maka tidak akan terjadi itu namanya negosiasi tadi. Kalau nggak cocok maka nggak jadi, maka cari tempat lain gitu. Tapi kalau dia cocok, maka kita sediakan syaratnya, maka kita meditasi ataupun berzikir di situ, lalu benda itu akan naik secara sendirinya gitu. Dan khodamnya akan tetap juga di situ, tidak akan pergi karena memang tidak dipaksa, dan khodamnya juga ingin bersama orang yang menarik tersebut gitu. Ataupun dimiliki sama orang yang menarik benda tersebut gitu. Jadi itulah istilahnya kedua cara dan dampak-dampaknya. Jadi Sobat BFC terserah mau milih yang mana, mau secara paksa dengan tenaga dalam gitu kan, yang memang menguasai tenaga dalam, atau dengan cara yang tidak paksa, dengan cara meditasi, berzikir di tempat-tempat yang memang kita yakini ada benda-benda bertuah ataupun benda-benda berkhodam. Dan kalau sahabat BFC bertanya gitu kan, sama misalnya gitu, kalau sahabat BFC melakukan yang mana, BFC melakukan yang mana gitu. Kalau BFC tidak melakukan kedua-duanya, karena BFC kalau kalau memang dia mau ikut, datang gitu. Kalau memang dia mau misalnya yang saya miliki, dia datang gitu. Tapi jangan minta ini itu, jangan merepotkan saya gitu kan, karena saya juga misalnya tidak terlampau ingin mengoleksi hal-hal seperti itu gitu. Benda-benda tersebut, benda-benda yang bilang mungkin kayak keris ataupun apa gitu. Kalaupun saya mau, kayak membeli yang hanya untuk hiasan dinding gitu. Saya maunya seperti itu. Sama contoh kayak mandau gitu kan, yaitu saya koleksi dengan niat untuk hiasan dinding, bukan untuk yang begini begitu. Nah, jadi sahabat BFC, begitulah isi video pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami secara detail, jangan sempat salah paham gitu kan. Dan lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.